Selamat datang di channel saya Umar LAMSATOFFIJIAL. Channel yang memberikan informasi tentang pendidikan, agama dan lain-lain. So don't miss it. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amma ba'd. Baiklah teman-teman hebat Guru Nusantara, baik dari Merauke sampai Aceh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat sifat Rahman dan Rahimnya lah, sifat kasih dan sayangnya lah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari sebagai pendidik di sekolah masing-masing. Sholawat ma'assalam marilah kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tiada henti-hentinya berharap mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu guru hebat Guru Nusantara, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menunjukkan beberapa tugas BIMTEK nasional yang sudah kita sepakati, yaitu tugas pertama. Alhamdulillah sudah ada 5 orang guru hebat yang sudah mengumpulkan tugas pembelajarannya. Kita coba akan melihat satu-satu dari teman-teman kita yang sudah mencoba untuk membuat tugas pembelajaran daringnya menggunakan video pembelajarannya ya. Kita simak dulu dari Pak Dedi. Seperti ini. Bahasa, suku, adat istiadat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang Pancasila, yang mana materi ini merupakan materi dasar tentang ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Tapi sebelum itu, tentunya Bapak berharap anak-anakku sekalian masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan masih tetap semangat dalam berjuang belajar untuk menimba ilmu walau dalam kondisi yang serba keterbatasan seperti sekarang ini. Tak lupa Bapak juga ingin mengingatkan kepada kita sekalian untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, jaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan tidak lupa juga kita tetap menjalankan kewajiban kita sebagai umat beragama, beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Anak-anakku sekalian, dalam materi kali ini Bapak sengaja akan menampilkan pelajaran awal tentang pendidikan kewarganegaraan, yang tentunya bahwa pelajaran ini, materi ini sesungguhnya sudah kalian pelajari sejak SD. Bahkan di SMP berulang kali kita mempelajari tentang Pancasila. Nah,
Pancasila itu sebagai sebuah ideologi, sebagai pandangan hidup, sebagai yang merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai budaya luhur bangsa Indonesia. Nah, dalam kesempatan hari ini Bapak ingin pula menyampaikan kompetensi dasarnya, yaitu yang pertama mendeskripsikan Pancasila sebagai ideologi terbuka, kemudian menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan, kemudian menampilkan sikap positif dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, materi ini sangat penting mengingat negara kita yang sangat luar biasa luas, memiliki berbagai perbedaan, memiliki berbagai perbedaan, baik itu bahasa, suku, adat istiadat, agama, dan budaya. Dan kalau kita tidak terikat oleh ideologi yang bernama Pancasila, maka sepertinya tidak mungkin kita bisa menjadi sebuah bangsa dan negara sebesar ini. Kita bisa melihat bagaimana bangsa Arab di Timur Tengah sana bisa terpecah-pecah menjadi beberapa negara. Ada Saudi Arabia, ada Uni Emirat Arab, Irak, Iran, Afghanistan, kemudian apalagi Qatar, Oman. Itu kan pada hakikatnya satu bangsa mereka itu, bangsa Arab. Mereka memiliki bahasa yang sama, mereka memiliki ciri fisik yang sama, dan mereka juga memiliki kultur budaya yang sama. Tetapi mengapa mereka yang memiliki satu kesamaan kemudian bisa terpecah menjadi beberapa kelompok, yaitu beberapa negara? Atau kita lihat di Eropa, bangsa Eropa bisa terkotak-kotak menjadi beberapa negara. Inggris, Belanda, Jerman, kemudian Spanyol, Portugal, dan lain-lain. Padahal mereka satu bangsa, memiliki ciri fisik yang sama, memiliki bahasa yang hampir sama, memiliki kultur budaya yang hampir sama. Ini menarik. Dan ketika kita berbicara tentang Indonesia, justru sebaliknya. Kalau di Arab, kalau bangsa Arab, kalau bangsa Eropa, mereka satu bangsa, kemudian terpecah, terkotak-kotak menjadi beberapa negara. Di Indonesia sebaliknya. Indonesia ini terdiri dari beragam suku bangsa, beragam bahasa, beragam budaya, beragam adat istiadat. Tetapi kita mampu bersatu dalam negara, dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Jelas sangat berbeda sekali antara di Eropa, di Arab sana dengan di Indonesia. Ini ada apa? Nah, salah satu jawabannya adalah materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu materi tentang Pancasila. Tetapi sebelum kita elaborasi lebih dalam tentang Pancasila, karena Bapak yakin kalau dari sisi pengertian bahwa Pancasila itu kan sudah sangat hafal. Sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan, dan sampai keadilan sosial gitu kan, sila ke-5. Tetapi hakikatnya bukan hanya itu. Ada esensi di dalam situ, ada sejarah di dalam itu, ada fakta-fakta empiris yang ada di balik semua itu. Sehingga kelima sila-sila Pancasila itu
menjadi terkoneksi satu sama lain di dalam sebuah ideologi. Sebelum pula Bapak menjelaskan ideologi Pancasila, Bapak juga ingin mereview ingatan kita bahwa pada hakikatnya bangsa Indonesia ini atau orang-orang yang menjadi penghuni di wilayah Nusantara ini pada dasarnya merupakan bangsa-bangsa atau manusia-manusia yang sudah cerdas. Bayangkan saja, kita Indonesia, masyarakat Indonesia di masa lalu bisa melahirkan sebuah ideologi yang menjadi perekat segenap perbedaan yang ada di negara kita. Padahal jauh sebelum Pancasila ditetapkan menjadi sebuah ideologi negara sebagai falsafah negara, sudah berkembang di dunia ini berbagai macam ideologi. Ada komunisme, ada sosialisme, ada liberalisme. Bahkan sebelum itu kan ada fasisme. Kemudian ada apalagi itu yang Benito Mussolini, rasisme. Banyak nilai-nilai ideologi yang sudah berkembang pada saat itu. Tetapi kenapa bangsa kita lebih memilih untuk menciptakan ideologi sendiri? Kebayang, kalau bangsa kita bukan bangsa yang beradab, kalau bangsa kita bukan bangsa yang maju, kalau bangsa kita bukan bangsa yang cerdas, tidak mungkin bisa menciptakan sebuah ideologi yang menjadi perekat, yang menjadi pemersatu di antara berbagai banyak perbedaan. Nah, dari sini Bapak ingin menyampaikan bahwa kita ini sebetulnya bangsa besar, bangsa yang pernah besar, dan bangsa yang punya potensi untuk besar kembali. Salah satu fakta sejarahnya kan kita bisa saksikan sampai hari ini, bagaimana megahnya Candi Borobudur. Tidak mungkin peradaban manusia yang biasa-biasa saja mampu menciptakan mahakarya sekelas Candi Borobudur. Atau tidak mungkin dalam tataran masyarakat yang biasa-biasa saja bisa tercipta dua buah kitab yang begitu revolusioner, yaitu kitab Negara Kertagama tentang tata hukum pemerintahan dan kitab Sutta Soma tentang tata hukum sosial atau etika. Nah, apa hubungannya dengan Pancasila? Di awal tadi Bapak sudah sampaikan bahwa Pancasila itu merupakan pengejawantahan, perasan dari berbagai nilai-nilai yang sudah berkembang. Jadi kalau diibaratkan sebuah makanan, kita contohkan aja salah satu jenis makanan itu dodol. Dodol itu kan berasal dari berbagai jenis. Ada beras, ada kelapa, ada gula, dan lain-lain. Misalkan 3 saja, beras, kelapa, dan gula. Beras itu memiliki identitas tersendiri yang tentu memiliki perbedaan dengan gula dan dengan kelapa. Begitupun kelapa punya perbedaan dengan beras dan dengan gula. Begitu juga gula. Tetapi melalui proses diparut, dipanggang, diolah, diperas, kemudian menjadi sebuah produk baru yang namanya dodol. Oke, kebayang gak sampai sini?
Artinya dalam wujud dodol itu ada identitas beras, ada identitas kelapa, ada identitas gula. Nah, coba sekarang, kalau saja kita mau membuat dodol, tapi kemudian tanpa menggunakan beras, bisa jadi dodol tidak? Atau kita membuat dodol tanpa menggunakan kelapa, atau tanpa menggunakan gula, bisa jadi dodol tidak? Tentu tidak. Tapi kemudian dari berbagai perbedaan itu disatukan sehingga mewujudkan sebuah produk yang baru yang dinamakan dodol. Maka seolah-olah identitas beras hilang, identitas gula hilang, identitas kelapa hilang. Walaupun tadi sudah dikatakan bahwa tanpa gula, tanpa beras, tanpa kelapa tidak mungkin jadi dodol. Tapi identitasnya hilang gitu. Jarang orang menyebut ini adalah dodol beras tambah kelapa tambah gula. Tidak, cukup saja dodol. Karena setiap kali kita membahas dodol, maka sudah barang tentu di dalamnya itu ada unsur gula, ada unsur kelapa, ada unsur beras. Sehingga gula tidak pernah protes karena namanya tidak dicantumkan dalam dodol. Beras juga tidak pernah protes karena namanya tidak dicantumkan dalam dodol. Begitupun juga dengan kelapa. Nah, inilah Pancasila. Sehingga Pancasila itu merupakan hasil perasan, hasil akulturasi, hasil pengejawantahan dari berbagai unsur, dari berbagai potensi, dari berbagai hal yang sudah berkembang di Indonesia. Ada unsur agama, ada unsur budaya, adat istiadat, dan unsur-unsur lainnya. Kemudian diperas dan disatukan, dikejawantahkan menjadi sebuah wujud baru yang namanya ideologi Pancasila. Dalam ideologi Pancasila itu ada unsur agama. Buktinya apa? Ada ketuhanan yang Maha Esa. Seperti halnya tadi dodol. Dalam unsur dodol itu ada unsur gula. Buktinya dodol rasanya manis. Kepaham gak? Nah, maksud Bapak, sehingga karena Pancasila ini merupakan hasil pengejawantahan dari berbagai nilai-nilai budaya yang ada, maka agama tidak pernah protes, namanya tidak tercantum, karena salah satu unsur daripada ideologi Pancasila itu ya agama. Budaya juga tidak bertentangan atau tidak bertuburkan dengan Pancasila, karena salah satu unsur pembentuk Pancasila itu ya budaya. Adat istiadat juga sama. Nah, itu jawabannya. Kenapa Pancasila dapat mempersatukan atau mempererat potensi-potensi yang pada dasarnya memiliki berbagai macam perbedaan di negara kita. Nah, yang kedua, Pancasila itu merupakan ideologi di antara berbagai macam ideologi yang ada di pikiran seperti yang terlihat di gambar di bawah. Kemudian di samping kiri dan di samping kanan ini adalah pemerintahan kalian untuk terjadinya perubahan. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar. Jadi di depan adalah gerakan yang terjadi secara terus menerus
menit 4 detik dibulatkan menjadi 24 jam. Waktu untuk satu kali rotasi bumi disebut kala rotasi. Saat berorientasi pada posisi bumi miring 23,5 derajat dari sumbunya. Perputaran bumi pada porosnya memicu terjadinya beberapa gejala alam. Gejala alam tersebut dapat kamu rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa akibat rotasi bumi. A. Pergantian siang dan malam. Untuk membuktikan bahwa rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam, perhatikan kegiatan berikut ini. Dari kegiatan tersebut terbukti bahwa rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam. Saat berotasi, tidak semua bagian bumi mendapatkan sinar matahari secara bersamaan. Bagian bumi yang mendapatkan sinar matahari mengalami siang hari. Sebaliknya, bagian bumi yang tidak mendapatkan sinar matahari mengalami malam hari. Peristiwa siang dan malam terjadi secara bergantian karena bumi selalu berotasi setiap saat. B. Gerak semu harian matahari. Di bumi, matahari selalu terbit dari timur dan tenggelam dari barat. Gerakan ini sebenarnya bukan gerakan matahari, melainkan gerakan rotasi bumi dari arah barat ke timur. Rotasi bumi membuat matahari seolah bergerak terbit dari timur dan tenggelam di barat. Gerak ini disebut gerak semu harian matahari. C. Perbedaan waktu di berbagai tempat di dunia. Rotasi bumi menyebabkan adanya perbedaan waktu di berbagai tempat di dunia. Perbedaan waktu antara satu tempat dengan tempat lain berdasarkan garis bujur tempat tersebut. Garis bujur merupakan garis khayal yang ditarik dari kutub utara ke kutub selatan. Garis bujur derajat merupakan standar perhitungan waktu internasional. Sekali bumi berotasi membutuhkan waktu 24 jam, dan semua tempat di permukaan bumi mengalami perputaran 360 derajat. Dengan demikian, 1 derajat bujur bumi ditempuh dalam waktu 4 menit. 24 jam dibagi 360 derajat sama dengan 24 kali 60 menit dibagi 360 derajat sama dengan 4 menit. Jadi, perbedaan waktu antara dua tempat dengan perbedaan bujur 1 derajat adalah 4 menit atau dalam 15 derajat. Memiliki perbedaan waktu yaitu 15 kali 4 menit sama dengan 60 menit atau 1 jam. Wilayah Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur dan 140 derajat bujur timur. Hal ini berarti panjang wilayah Indonesia berdasarkan garis bujur yaitu di 141 derajat dikurang 95 derajat sama dengan 46 derajat. Oleh karena setiap jarak 15 derajat selisih waktunya 1 jam, Indonesia memiliki 3 daerah waktu. 3 daerah waktu tersebut yaitu waktu Indonesia Barat, WIB, waktu Indonesia Tengah, WITA, dan waktu Indonesia Timur, WIT. Waktu Indonesia Barat lebih lambat 1 jam daripada waktu Indonesia Tengah dan lebih lambat 2 jam daripada waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Tengah lebih lambat 1 jam daripada waktu Indonesia Timur. Perhatikan gambar dan tabel pembagian waktu di Indonesia berikut ini. D. Perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang tumbuhan lumut atau yang disebut dengan bryophyta. Nah, Welcome back to my channel, Umarlam Shot Official. Before waking my video, please click like, give your comment and click subscribe. Thanks.